Bismillahirrahmanirrahim. Itu 500 liter dosa itu Allah ganti 500 liter pahala. Dulu na'udzubillah a'azzanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ceritakan dulu sejarah gemilang di sisa usia. Ini mohon dikoreksi ya, as-sabiqunal awwalun di Kutab Al-Fatih Kediri ini. Seingat saya dulu karena awalnya kita ini di Kutab Al-Fatih itu gemilang di usia belia. Belia itu kan ceritanya di bawah 17 tahun. Kemudian seingat saya, ini kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Waktu itu Ustadz David, ayah David, itu ngomong, lah wis tuwek-tuwek iki gemilang piye? Akhirnya beliau bikin kaos gemilang di sisa usia. Karena anak-anak kita harapannya belia sudah gemilang, kita ini sekarang sisa netok katanya. Akhirnya dibikinlah gemilang di sisa usia. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, materi saya sudah disampaikan Ustadz Nizar semua dari sentek. Sudah habis. Nah jadi kira-kira yang mau saya sampaikan yo yang itu tadi sudah. Sehingga kita sekarang mau ngapain saya juga tidak tahu. Kemudian yang ketiga, Ustadz Nizar ini sudah Masya Allah, Tabarakallah, sudah kutab banget atau Al-Fatih banget itu ya, antara kutab dan madrasah wis banget. Jadi sampai baju aja ditadabur loh. Jadi baju itu ada tadaburnya, bukan cuma ayat ya. Antara hitam putih ini, hitam nanti akhir usianya atau putih akhir usianya. Ya mudah-mudahanlah kita semua ini dan seluruh muslimin muslimat oleh Allah Ta'ala akhir usianya dibikin putih semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kesepakatan yang terlambat berdiri sesuai waktu terlambatnya berapa? Kita udah sepakat tadi. Antum terlambat 22 menit. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, dan salah satu yang alhamdulillah kami pribadi mensyukuri itu pertemuan kita ini tidak pernah jauh dari ilmu. Kita ini pokok ketemunya di masjid, di Kutab Al-Fatih, atau kalau tidak pas ada pengajian, ta'lim, paling apes di lapangan futsal. Itu sudah paling apes sudah, lapangan futsalis paling elek sudah. Padahal itu pun insya Allah masih baik. Karena kita ini futsalnya kan ya futsal, kalau orang lain ngegulkan itu, wah ini takbir, Masya Allah. Jadi golnya itu nuansanya kutab banget. Sampai gol itu nuansanya kutab. Kalau kena bola, kemudian nyepak gak kena, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, sampai di lapangan futsal pun Masya Allah nuansa ilmu itu ada. Nah maka salah satu yang patut kita syukuri, kita ini oleh Allah dihidupkan di suatu circle, suatu kelompok, yang kelompok itu insya Allah tidak pernah jauh dari ilmu, dan kita husnudzon bahwasannya ini ciri bahwa Allah Ta'ala memang menginginkan kebaikan untuk kita, sesuai dengan hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuk mereka, Allah jadikan mereka itu faqih dalam perkara agama. Dan kata Syekh bin Baz ketika menjelaskan hadis ini, itu kemungkinannya di antara 3. Nggih Bu, nggih? Bu, suara saya sampai di atas? Bu, suara saya sampai di atas? Enggak? Ya sudahlah, minimal ngelihat wajahnya aja ya. Atau kalau enggak ya buka YouTube-nya aja di atas, nonton bareng YouTube. Nah, iya luput ya, kita tidak mikir speaker di atas tadi. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan kecipratan barokah. Kata Syekh bin Baz, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, itu diantara 3. Nomor 1, jadilah orang yang betul-betul alim. Alim betul. Jadi alim itu ya panjenengan buka ayat itu tahu ayat ini asbabun nuzulnya apa, al-ahkam al-mustanbatah, hukum yang keluar dari ayat ini apa, kemudian ayat ini termasuk ayat makkiyah atau itu harus ngerti. Panjenengan buka hadis
tahu sudah istidlal dari hadis ini arahnya kemana, itu alim. Dan untuk level kita untuk mencapai alim nampaknya sudah berat lah, karena ilmu kita ini sekarang jujur, kita ini ilmunya ilmu taklid sekarang. Baca kitabnya ulama dijelaskan, mendengarkan kisahnya ulama diceritakan. Jadi level kita ini sekarang mubaligh, tidak sampai derajat alim. Walaupun tentu tidak kita pungkiri ada di zaman kita ini orang-orang yang mencapai level alim. Yang kedua, kalau tidak sampai alim, kata Syekh bin Baz, muta'allim. Masih yo gak dadi alim, sing penting belajar. Belajar. Tujuannya apa? Agar Allah melihat ada langkah kita ini yang kita ingin menuju tafaqquh fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka duduk terus di majelis ilmu. Dan saya barusan baca kemarin, di antara min simati as-salafi as-salihi, di antara ciri khasnya para salaf di zaman dulu itu apa? Itu keistiqomahan mereka duduk di majelis ilmu. Itu istiqomah. Ada yang duduk mulai balik sampai wafat, gak bosan. Ada yang bahkan menuntun anaknya untuk duduk sampai bapak yang nuntun wafat. Bahkan ada cerita yang lain, ketika mereka pun sedang safar, itu mereka di tempat mereka safar tidak pernah luput dari majelis ilmu di tempat mereka sedang safar. Itu muta'allim, supaya kita masuk dalam hadis orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuk kita. Dan yang ketiga, minimal kata Syekh bin Baz, kumpul sama satu di antara dua ini. Kalau jadi alim abot, muta'alim repot. Kita ini alasan masya Allah ya, antara abot dan repot. Sampai Ustadz Darwis itu mengatakan sa ombo-omboni alas, se luwe ombo alasanmu. Nah jadi kalau jadi alim sudah berat, muta'alim repot, tidak punya waktu Ustadz. Minimal ketika panjenengan punya waktu senggang, kumpule panjenengan itu dengan orang-orang yang berilmu atau orang yang cinta ilmu. Nah muta'alim itu senang duduk di majelis ilmu, senang datang ke tempat-tempatnya ulama, senang ke tempat-tempat yang di tempat itu dijelaskan tentang ilmu. Nah maka ini yang patut kita syukuri jamaah. Minimal 1, 2 atau paling apes yang nomor 3 tadi. Kita ini kumpulnya hanya untuk ilmu. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, gemilang di sisa usia. Yang pertama, ada tafsir dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir tentang surah Al-Asr. Ketika Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan mengenai surah Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Dan waktu ini ketika Allah gunakan untuk bersumpah, maka pasti apa yang Allah pakai untuk bersumpah itu sesuatu yang agung luar biasa. Maka seorang muslim ketika mendengarkan Allah bersumpah dengan waktu, maka dia tidak boleh menganggap waktu itu sesuatu yang kecil, tidak boleh. Maka cangkruk, Nggak, ada pedagang kopi soalnya, tidak enak saya ya, cangkruk. Kemudian maka perkara-perkara semacam itu kita minimalisir. Kalau tidak dihilangkan sama sekali, minimal minimalisir, karena kita menganggap waktu itu bukan sesuatu yang murah. Bahkan orang yang buang-buang waktu, kata para ulama, luwe elek timbang wong sing wis mati. Kalau orang sudah meninggal, karuan, memang tidak ada kesempatan. Tapi kenapa orang yang buang-buang waktu dibilang lebih jelek? Kesempatan masih ada, tapi dia sia-siakan. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi. Artinya rugi di sini, punya waktu, lah kok tidak dipakai untuk kebaikan. Maka rugi. Seperti orang punya tanah, gak digawe tandur. Orang punya peluang untuk beramal soleh, tapi amal solehnya ditinggalkan. Orang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Orang punya modal tapi modalnya tidak dipakai usaha. Yo, kalau untuk kita gampangnya begitu.
Dia punya kesempatan tapi tidak digunakan. Innal insana lafi khusrin. Dan rugi itu kalau cuma rugi dunia kecil. Tapi kalau rugi itu tembus akhirat, seperti hadits orang yang bangkrut. Siapa dia? Amalnya baik, poso, ngaji, sholat, sodakoh. Tapi ternyata bangkrut karena muamalah dengan manusianya buruk. Senengane maidu, ngerasani, ngilokno, apa lagi? Maidu, ngerasani, ngilokno, fitnah, riba. Ini yang menjadikan dia bangkrut. Nah, kalau bangkrutnya itu akhirat, panjenengan memperbaikinya bagaimana? Nah, maka oleh Allah ditutup ayatnya supaya tidak khawatir bangkrut, illalladzina amanu, imane diperbaiki, wa amilus solihat, amal soleh dimempengi, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, jangan pernah bosan untuk menasehati dan dinasehati. Jangan sampai bosan untuk apa? Menasehati dan dinasehati. Karena orang itu kalau sudah anti kritik pasti sombong. Kenapa orang itu kok tidak mau diingatkan? Karena dia merasa benar. Merasa benar itu ujub. Orang kalau sudah ujub endingnya jadi sombong. Nah, satu kata kunci yang saya ambil dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, itu Ibnu Katsir mengatakan begini, rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin, mengatakan al-umru ra'su mali al-insan. Al-umur, usia ini Pak, ra'su mal. Kalau orang Arab Surabaya bilang rosmal. Modal. Biasa kalau ada orang jualan sarung, rosmale piro. Nah, maksudnya lek ngedol aja larang-larang tekok modale, kulaane piro gitu. Nah, maka kata Ibnu Katsir, umur kita ini itu adalah modalnya manusia. Jadi kalau masih ada umur, masih ada modal. Sampai kalau saya kembangkan, dan panjenengan juga boleh mengembangkan, artinya mengembangkan tafsir itu kan perkara yang selama tidak melanggar kaidah gitu boleh saja. Kalau kita kembangkan begini, selama masih ada umur, walaupun na'udzubillah ya, semoga Allah melindungi kita, nas'alullah salama wal afiyah, wis dadi kembang bayang. Apa kembang bayang itu? Ya sudah, tidak bisa bergerak, cuma tinggal di kasur tok. Mohon maaf ya, buang hajat di situ, makan di situ, diseka di situ, tidur yo di situ, tidak bisa gerak. Selama umurnya masih ada peluang pahala dan ampunan. Nggih napa nggih? Jadi saele-ele wong urip, kalau dia masih hidup, masih ada peluang dapat pahala dan berkurangnya dosa. Dengan apa? Minimal sabar. Apalagi kalau sakitnya itu masih menjadikan dia bisa sadar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar sudah mulai banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai banyak subhanallah. Mulai mengulang ayat-ayat yang pernah dia baca. Nah, maka Ibnu Katsir mengingatkan kita, umur ini mahal banget. Inilah modal kita. Kalau umur oleh Allah sudah dicabut, ayatnya banyak sekali. Ada yang mengatakan, fa idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ya Allah, balik nih ya Allah. Untuk apa kembali? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Boleh jadi ya Allah, saya akan melakukan sesuatu yang waktu saya hidup dulu tak tinggal. Apa jawabannya Allah? Kalla wis ora iso. Sudah tidak bisa. Maka malaikat ketika dia ngomong seperti itu di alam kuburnya, malaikat itu dalam tanda kutip goblok ke orang itu. Kata malaikat apa? Min hunaka ji'ta ya ahmaq. Kata malaikat, wahai orang idiot, kamu ini minta kembali dalam keadaan kamu baru saja dari sana. Kenapa omonganmu ini tidak kamu lakukan ketika kamu masih di sana? Sekarang waktunya nerima rapot lah, kok minta balik ujian? Kenapa ndak waktu kamu di dunia omonganmu ini kamu pakai? Nah, ayat ini jadi pelajaran besar buat kita. Ini ayat disampaikan oleh Allah menceritakan orang yang menyesal ketika wafat. Panjenengan sudah wafat.
Lu medeni lek panjenengan wafat ya. Ini yang datang arwah-arwah semua ini. Orang-orang mambu menyan gitu kan. Bau-bau kuburan. Nah, ini supaya kita oleh Allah diberi contoh, bukan dijadikan contoh. Bersyukur, Pak. Kalau kita yang dijadikan contoh kayak Fir'aun, coba. Fir'aun itu dijadikan contoh. Korun dijadikan contoh. Panjenengan mau jadi Fir'aunnya gitu? Atau jadi korunnya? Kan tidak mau. Tapi kita bersyukurnya mereka oleh Allah didatangkan untuk kita dapat pelajaran. Sebagaimana ayat tadi, mereka oleh Allah dimunculkan karena tidak mungkin Allah menceritakan sesuatu yang tidak nyata, batil itu tidak mungkin. Maka pasti ada kisah itu. Maka oleh Allah dijadikan contoh. Kita diberi contoh. Kalau ayat yang lain mengatakan, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau boleh ya Allah, dimundurkan sejenak. Artinya ajalnya ditunda. Apa yang akan dia lakukan? Fa asaddaqa, saya mau sedekah. Nah, ketika mereka yang terlambat kepingin sedekah, kita yang masih hidup ayo sedekah. Wa akum minas solihin, dan saya akan jadi orang yang solih. Ketika itu untuk mereka tidak ada lagi peluangnya, maka peluang itu milik kita. Maka Imam Hasan Basri ketika lewat di suatu kuburan, tanya sama muridnya, balik enggak mereka? Enggak balik. Kalau mereka balik, mereka mau ngapain? Tobat, sholat, zakat, puasa, sodako, haji. Apa kata Imam Hasan Basri? Kalau itu keinginan mereka dalam keadaan mereka tidak mampu, ya berarti ini tugas kalian yang masih mampu. Jadi ulama zaman dulu itu gak kedawan tapi makjleb. Kita sekarang ceramah sak jam, sampai jamaah itu dieling nih, akhiruhu yunsi awaluhu. Jadi kalimat kita ini, Pak, sing terakhir garai jamaah lali sing pertama ngomong apa, Mang? Gara-gara saking ngelanturnya itu. Coba peta itu muter itu, mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, muter mana? Sampai yang akhir menjadikan kita lupa apa yang di awal tadi. Kalau ulama zaman dulu enteng. Kalau mereka tidak bisa, berarti itu tugas kalian. Nah, sekarang jamaah gemilang di sisa usia, ini yang kita maksudkan adalah semua dari kita ini sisa usia. Saya kemarin ngomong, saya lupa di mana. Karena tidak penting juga saya ingat di mana, tidak penting. Yang penting saya ingat saya ngomong itu. Gini, umur 0 sampai 40 noto urip. 0 sampai 40 noto urip. Atau kalau bilang umur 0 gak mungkin Ustadz, arek umur 0 lo iso apa? Ya sudah, kalau gitu mumayyiz. Mulai panjenengan bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana merah, mana putih. Panjenengan bisa membedakan itu waktu untuk noto urip. 0 sampai 40. 40 sampai yo kan batasnya sampai mati. Itu bukan noto urip, noto mati. Jadi kalau sudah sampai 40, itu mulai toto siap-siap ringkes untuk mati. Karena kalau umur sudah 40, bisa dapat 40 yang berikutnya wabot. Berat. Kita ini kalau standarnya Nabi 60 sampai 70. Kalau standarnya dokter, kalau gaya hidup seperti panjenengan, ngopi, melek bengi, ngerokok, 45. Antum itu hati-hati loh, bisa jadi tidak sampai barang loh ya. Nah, ya melek bengi ketika bukan untuk kebaikan itu mensia-siakan umur. Ngerokok kalau bukan untuk kebaikan, dan di mana rokok untuk kebaikan ini? Nah, ngerokok mensia-siakan harta. Kemudian apa lagi? Cangkruk mensia-siakan waktu. Kalau tiga ini terkumpul, mati aja wis. Sambil ngopi, sambil cangkruk, sambil ngerokok. Kemarin siapa yang kayak gitu, Ustaz?
Di Kediri tuh. Kalau kita kan mek cangkruk tok kan, ketambahan kopi lah, karena rokoknya. Nah, sudah, maka artinya ketika 40 sudah Anda capai, dan subhanallah, saya sekarang lek kumpul temen krasane 17 terus. Padahal saya wis 40 ya podo ae. Maka ketika sampai 40 mulai noto mati. Bahkan bukan aib, bukan aib. Panjenengan mulai noto, saya kepingin dikubur di mana. Nanti kalau saya wafat, saya kepingin anak-anak saya melakukan apa. Mulai noto mati, nulis wasiat. Tulis istriku ojo rabi maneh yo. Tulis aja wis. Misalkan panjenengan tidak mau istrinya nikah lagi, misalkan panjenengan tidak mau rumah ini dijual, yo tidak apa-apa, tulis ya. Ojo sampai omah ini didol karena omah ini saya bangun mulai nol, seperti di pom bensin, mulai nol ya Pak. Nah, maka mulai noto. Kenapa begitu? Al-Imam Al-Ghazali di banyak kitabnya, bukan cuma satu kitab, itu mengulang satu kalimat. Kata Al-Imam Al-Ghazali, idza balagha al-mar'u arba'ina sanatan, ketika manusia itu entah laki entah perempuan itu sampai umur 40 dan dia belum baik, apa kata Imam Ghazali? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini mengutip hadis belakangnya. Maka siap-siapo ngelunggui kursimu di neraka. Artinya apa? Kamu sudah punya satu tempat di neraka, sampai wis ngapling neraka. Kalau kita kan biasanya ngapling surga. Kalau sampai umur 40 lah kok gak endang api, gak endang tobat, gak endang soleh, kata Imam Ghazali, di sisa usia kok nampaknya berat. Maka batas akhir dalam tanda kutip, kalau panjenengan kerso nakal, tapi jangan bayangkan nakalnya yang haram loh ya. Ya ojo sampai naudzubillah min dzalik. Nakalnya itu ya sih, ya sesekali malam-malam ndak pulang, kumpul mbek konco, ngopi. Sesekali lah. Ya nakalnya orang berilmu kan ya beda ya. Kalau nakalnya orang ndak berilmu ya mungkin, mohon maaf nggih, ini bukan untuk menghina atau ihanah atau apa. Ya mungkin kafe, klub malam, duduk bareng pemandu lagu. Apa pemandu lagu itu apa namanya? Saya ngetes loh padahal. Jane aku ya ero kok. Lah kok tahu semua. Malah medeni. Malah suudzon saya. Medeni. Nggih dong nggih, Pak. Lah kok semerep LC loh, Pak. Masya Allah. Ustadz Nizar LC. Hati-hati, antum nganggap Ustadz Nizar pemandu lagu gitu. Ngawur. Nah, MC. Iya. Sudah? Maka artinya kalau sudah 40 tidak kunjung baik dan tidak ada kemauan untuk mulai hati-hati, maka kata Imam Ghazali, ya wes lah, siap-siap aja. Sepertinya panjenengan sudah menyiapkan satu tempat di dalam api neraka. Walaupun maaf, menjazm itu memastikan, itu tidak ada seorang pun yang berani. Karena apa? Setiap manusia punya peluang untuk tobat. Tapi secara penelitian yang dilakukan oleh para ulama, pengamatan, penelitian, tajrubah, itu koyo elewes petang puluh kok seelek, nguber setelah 40 kok kayaknya berat. Kok kayaknya apa? Berat. Karena apa? Lihat. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi kita timbangan itu, Pak, kan bukan kemudian uapik kabeh, tapi timbangan mizan itu pokok luwe apik, luwe akeh, luwe abot ke apiane, selamat sudah. Tapi kalau luwe akeh keburukannya lebih banyak, celaka dia. Nah, maka terkesan kalau sudah 40 lewat gak endang api, nguber kejelekan yang kita lakukan di 40 pertama itu kayak kalah sudah. Maka besar kemungkinan timbangan itu akan lebih banyak buruknya dibanding baiknya. Nah, itulah ucapan Al-Imam Al-Ghazali dalam hadits riwayat Al-Imam Muslim, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dari hadits Abu Hurairah, a'dzarallahu ila mri'in.
akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Rawahul Bukhari. Artinya begini, Allah tidak lagi menerima uzur. Jadi kalau kita punya salah, itu kan mesti ada peluang untuk dimaafkan kan. Kena apa kok salah? Anue khilaf. Kena apa kok ngelanggar rambu-rambu lampu merah? Anue buru-buru karena istri saya marah-marah di rumah, lek gandang balik gak oleh mulih. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan yang lain, kenapa kok sampai kamu berkutat dengan pekerjaan yang haram? Kepepet wayai anak bayar sekolah. Nah, uzur-uzur tadi, kalaupun tidak menjadikan kesalahannya dia termaafkan, minimal menjadi apa? Memperingan hukuman. Tapi disebutkan dalam hadis ini, sahih riwayat Bukhari, a'dzarallahu ila mri'in, Allah tidak menerima uzurnya manusia. Kapan itu Allah tidak menerima uzurnya? Hatta idza balagha sittina sanatan. Kalau umurnya dia itu oleh Allah didawakne sampai mencapai usia 60. Nah, sekarang begini. Orang kalau bersalah, oleh Allah kan dipanggil nanti di hari kiamat. Kemudian oleh Allah ditutup pakai satirnya Allah Ta'ala. Ditutupi. Tidak ada yang tahu. Cuma antara dia dengan siapa? Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mulai tanya sama dia. Ini namanya hisaban yasiro. Ini cuma apa? Dalam haditsnya Ibunda Aisyah itu cuma al-ard. Kalau bahasa kita, sama Allah cuma diminta ngaku otok gitu loh. Ngaku otok. Maka rumongso gak salah itu juga bahaya. Disuruh ngaku sama Allah. Maka oleh Allah ditanya, ata'alamu dzamba kadza fa'alta fi makani kadza yaumi kadza kadza. Ingat enggak kamu? Kamu tahu enggak dosamu? Kamu melakukan hal ini di tempat ini, waktunya ini. Kemudian hamba itu kan gak mungkin ngapusi, tidak mungkin mengelak, karena semuanya terpampang sudah. Bahkan kalau kita boleh ngomong, itu mungkin layarnya jelas. Kilo, sopo iki? Loh, kulo Gusti Allah. Iki sebelahmu sopo? Kulo nggih supe lah, biasanya ke wadah itu galik. Nah, astagfirullah. Jangan bayangkan yang macam-macam. Akhirnya ngaku. Setelah dia ngaku, panjenengan tahu berikutnya dalam hadis ini apa? Alaka uzrun, punya alasan enggak kata Allah kok sampai kamu melakukan itu? Jadi sama Allah dibuka uzur. Punya uzur enggak kamu melakukan itu? Mungkin ada sesuatu yang menjadikan kamu melakukan, yang kamu dimaafkan perbuatanmu ini. Alaka uzrun. Kalau di zaman di zaman Umar, di zaman Utsman radhiyallahu taala anhuma, itu banyak kasus orang itu dimaafkan karena tidak ngerti. Itu dalam kitab namanya Al-Uzru bil Jahl. Orang itu dimaafkan selama dia tidak mengerti. Maka sama Allah ditanya, apa uzurmu? Dia bilang apa? Ya Allah, saya tidak punya uzur. Ya memang nafsu, ya memang salah, ya memang khilaf, ya memang manusia ya Allah, tidak punya uzur. Nah, Allah tanya seperti ini untuk orang yang usianya ketika berdosa di bawah 60. Ditanya uzurnya, apa uzurmu? Dan kalau Allah tanya seperti itu, alamat diampuni. Tapi disebutkan dalam hadis Bukhari tadi, kalau lebih dari 60 wis luweh swida, lah kok sih ngapusi, judi, otok, les swida munjo serang ngerti online itu Pak, ra iso main itu. Judi otok, atau katakanlah online ya, judi online. Lah kok masih usia segitu nonton sesuatu yang Allah haramkan? Sudah usia seperti itu masih duduk di warung beli minuman keras. Sudah usia seperti itu senengannya masih nonton orkes yang di tempat itu dijual minuman keras. Sudah sampai usia seperti itu, bahkan na'udzubillah, lah kok seneng main perempuan. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in.
Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad, Allah tidak menerima uzur mereka. Nah, sekarang saya bacakan ada satu kisah dari Al-Fudail Ibnu Iyadh rahimahullahu ta'ala yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Suatu hari Al-Fudail ini tanya sama seorang laki-laki yang dia temui di jalan. Kam atat alaika, artinya yang sudah kamu lewati ini umurmu berapa? Yo gampangannya umurmu saiki piro. Ditanya, kam atat alaika, berapa umurmu sekarang? Laki-laki itu mengatakan, Sittina sana, swidak tahun. Maka Al-Fudail bin Iyadh mengatakan, tushiku antusol, dilungkas sampean. Jadi coba orang safar gitu, lek umure wis swidak, sebentar lagi apa? Sampai garis finish. Terus orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Fudail tanya kepada orang tadi, ata'rifu tafsira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kamu ngerti tidak tafsir dari ucapanmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ngerti tidak kamu pengertiannya ayat yang kamu baca itu? Ojo meng ngomong tok. Jadi ditanya, umurmu piro? Swidak. Waduh, wis meh finish mas, gitu loh. Terus orang yang diajak ngomong bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Fudail tanya, loh kamu ngerti enggak ngomong begitu itu artinya apa? Dia tanya, wa ma tafsiruhu, atau wa ma tafsiruha, apa tafsirnya? Kalau hu kembali kepada ucapan qauli, kalau ha kembali kepada al-ayah. Enggak ngerti belas Anda enggak ngerti belas. Ngerti? Sengaja cek ketok pinter saya cari sesuatu yang Anda enggak ngerti gitu loh. Jadi kalau domirnya hu berarti apa tafsir dari qauli? Qaul kan muzakkar, ucapanku maka hu. Gak usah buang-buang waktu lah. Sudah. Maka laki-laki itu tanya, wa ma tafsiruhu atau tafsiruha? Terus apa pengertian dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata Fudail, inna lillahi abdun. Kita ini untuk Allah abdun, hamba. Jadi kalau bahasa Indonesia hamba, kita ini masih ngawang. Tapi kalimat abdun itu dalam bahasa Arab budak. Apa? Budak. Maka budak itu selama untuk Allah maka mulia. Abdullah, budaknya Allah. Tapi kalau dinisbatkan kepada selain Allah mesti elek. Budak dunia, budak harta, budak jabatan, budak perempuan, budak futsal. Mana Mujib? Jib. Bentino takoni, situ futsal pora. Urip kok futsal to ra kerja ta, Jib? Padahal yang tanya tadi saya. Ayo ngomong perai futsal. Nah, sudah. Maka budak ini kalau dinisbatkan kepada selain Allah, wes apapun mesti elek. Maka kata Fudail, inna lillahi abdun. Dan budak itu Pak, ciri khasnya dua. Nomor satu, milik. Nomor dua, tidak punya hak pilih. Itu budak. Milik. Kita milik siapa? Allah. Kalau kita ini milik Allah, maka yang kita lakukan apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Loh, kalau yang kita lakukan apa yang kita mau, ya berarti kita budak nafsu. Kalau kita lakukan apa yang Allah mau, berarti itulah pengejuan tahan. Angel mana? Apa pengejuan tahan itu? Pengaplikasian dari kalimat saya ini miliknya Allah. Maka yang saya lakukan apa yang Allah mau. Maka hakikat kata ibadah itu apa? Menjalankan apa yang Allah mau, mengalahkan apa yang saya mau. Itulah hakikat pengibadahan, peribadatan. Maka kata Fudail, inna lillahi abdun, milik Allah, ojo macam-macam. Maka Anda tidak punya pilihan kecuali manut kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un wa inna ilallahi narji'.
Dan kita ini semuanya sadar ataupun tidak, siap ataupun tidak, ngerti apa tidak, mau atau terpaksa, semuanya cepat atau lambat pulang ke hadapan Allah. Maka lihat orang-orang Nasrani pulang ke rumah Bapak di mana? Di surga. Ya kita tanya lah, bapakmu sinten? Loh, kalau kita ini ya pantas pulang ke rumah Bapak di surga. Kita anak turunnya Nabi Adam dan ajaran kita ngikutin ajarannya Nabi Adam. Maka kalau kalimat pulang ke rumah Bapak di surga itu ya pantasnya panjenengan, Pak. Siapa yang mau duluan, ayo bismillah. Pulang ke rumah Bapak di surga loh. Nang ngomai Bapak jelas enak, terjamin. Rumahnya surga lagi. Nah itu Nabi Adam. Jadi kalimat itu ya tidak sepenuhnya salah, pulang ke rumah Bapak di surga. Karena memang rumah kita itu awalnya di mana? Karena Bapak kita itu tempatnya di surga. Nah, sudah, maka mau tidak mau kita ini kembalinya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus laki-laki itu tanya, malhila, kalau gitu Fudail, jalan keluar untuk saya ini apa? Sing umure wis swidak ini apa? Nun sewu nggih, ndak apa-apa, ndak usah malu. Dan ini bukan aib, wong mati itu kudu urusan umur kok, mati itu ajal. Iya. Boleh jadi yang masih 33 mati duluan ya bisa. Pas, berapa? Astagfirullah. Saya biasa ngomong gampang tepai. Saya punya teman di Kediri dan saya getunnya sampai sekarang belum hilang. Pak Mustarik. Tanggal 17 Ramadan wis gak melok terawih. Padahal sebelumnya ikut buka puasa bersama. Kok gak terawih? Terus dapat berita, anus sakit. Saya sambangi ke rumahnya pulang terawih setengah 11 bengi. Karena memang kata istrinya bengi gak iso turu. Maka saya datang setengah 11 tidak ganggu dia. Datanglah. Saya bilang, Pak Mus, tobat yo. Koyo wis terakhir bakal mati gitu saya bilang. Bilang gini, oh cok tat, wedi aku tat. Lah mangka nih dang tobat ketoke tenanan iki. Lah kok tenan? Serius, gewetun saya. Getun. Makanya umurnya 33 tadi waspada aja. Jangan sampai saya getun juga nanti. Yang mana? Nah, nun sewu. Yang usianya sudah 60 lah, nun sewu, monggo. Yang 60. 60. Panjenengan berapa? 60 ke atas maksud saya. Panjenengan yo katut loh. Panjenengan berapa? 5 berapa? Pas 60 nggih. Panjenengan? Oh, masih muda 53. Timbang tak takoni karuan ngaku loh. Ada orang yang saya lihat itu selalu salah tingkah. Awakmu. Coba 60. Panjenengan nun sewu. Pinten? Pas 60. Masya Allah. Muda masih. Panjenengan 5? 58. Waduh ditingkas. Nah. Belakang lagi. Panjenengan pinten, Pak? 64 kakean siji, Pak. Sponjul siji. Nah, maka ini bukan urusan umur, ini urusan apa? Ajal. Tapi ketika sudah sampai 60, tadi aja 40 tadi, iso entuk petang puluh berikutnya wabot. Apalagi sudah 60. Maka kalau Imam Ghazali mengatakan lek wis petang puluh gak ndang api, siap-siap ngelunggui tempat duduknya di neraka. Apalagi 60. Ini bukan Imam Ghazali tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kalau sampai 60 ternyata tidak kunjung baik, nanti kalau wafat Allah tidak menerima uzurnya. Allah tidak menerima uzurnya dengan catatan kalau memang orangnya tidak bertobat. Nah, maka laki-laki umur 60 tadi tanya sama Fudail bin Iyad, "Mal hila?" Terus ini jalan keluarnya bagaimana? Kata Fudail apa? Aslih ma baqiya yaghfiru laka ma qad madha. Perbaiki yang tersisa. Tidak peduli, Pak, sisanya pirang tahun tidak peduli. Jangankan sisanya 5 tahun, sisa semalam saja. Kalau yang semalam itu panjenengan perbaiki, yaghfiru laka ma qad madha.
yang tersisa oleh Allah, yang terlalu, yang telah apa? Lampau sama Allah diampuni. Wa in asa'ta ma baqiya, tapi kalau kamu sisa umurmu kok gawe elek, gak memperbaiki diri, apa yang terjadi? Wa in asa'ta ma baqiya ukhida minka ma baqiya wa ma madha. Tapi kalau sisa umur tidak kamu jadikan tempat untuk memperbaiki diri, maka kamu akan dihukum atas apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Maka obatnya mek siji. Kalau masih ada usia yang tersisa, perbaiki. Nah, maka untuk lampu kuningnya lek wis 40 ndang api. 33 elek osik rapopo. Wah, ngawur mana? Ya jangan ya. Nah, maka kalau sudah 40 lampu kuning, Pak. Kalau sudah 60 lampu merah. Kenapa? Rencang-rencang panjenengan yang sekarang panjenengan sudah 60, sudah banyak yang berangkat. Nggih napa nggih? Panjenengan temen waktu main kecil dulu yang sampai sekarang masih hidup banyak atau lebih banyak yang sudah meninggal. Nah, itu kan pelajaran sudah kan, artinya koncoku lho sakit sing wis budal. Nah, maka perbaiki yang tersisa, Allah ampuni yang telah lalu. Nah, kemudian sekarang begini, intinya pada surah Al-Furqan ayat 70. Itu gemilang di sisa usia. Surat apa? Al-Furqan pada ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah Ta'ala menceritakan di ayat sebelumnya 69, 68, 67, pokok ayat-ayat sebelumnya itu Allah cerita, itu Allah Ta'ala cerita, ibu-ibu, bu, gak usah gebuk-gebuk lah, biasa, santai, Masya Allah. Nah, Allah menceritakan di awal-awal ayatnya sebelum 70 tadi, itu Allah cerita tentang dosa besar tok, membunuh, zina, pokoknya elek-elek tok. Tapi pada ayat yang ke-70, inilah gemilang di sisa usia. Allah Ta'ala berfirman, Al-Furqan berapa? 70. Illa, kecuali. Kecuali siapa? Artinya kecuali di sini, keburukan itu tidak akan mendatangkan musibah, tidak akan mendatangkan celaka. Dari dosa-dosa yang dilakukan di atas tadi, itu tidak akan menjadi masalah buat kita. Untuk siapa? Illa man taba. Untuk orang yang mau tobat. Dan ingat, tobat itu disebutkan oleh Nabi Muhammad, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa, Allah anggap tidak pernah berbuat dosa. Itu kalau tobatnya sekali. Lah kalau Anda tobat setiap hari, itu yang kadang kita tidak kepikiran. Kita ini kalau ditanya tobat, wes 5 tahun kepungkur. Terus saiki ora tahu tobat, ora tahu zina saiki. Jadi kesannya tobat itu dia tidak butuh. Perasaan tidak butuh tobat itu perlu ditobati. Orang yang ketika disuruh tobat, Mas tobat toh, ngawur, lo ngawur, lo aku dikon tobat, lo kok kira mari nyolong tak aku, lo ngombe ra tau, lo kok dikon tobat, lo ngawur iki, ngawur ngejak gelut ini. Nah, orang yang merasa dirinya ndak butuh tobat itu perasaannya perlu ditobati. Sampai Nabi Muhammad mengajarkan apa? Ini yang kita ini loh Pak, antum berapa sekarang Ustaz usia Ustaz? Lu ya antara 2 wes. Yang saya sebut tadi oleh ndak Ustaz. Loh, jangan sabar Ustaz. Langsung dredeg ya toh. Masya Allah. Khair insyaallah. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, manfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kemudian Nabi Muhammad itu ngajarin kepada kita tobat sehari 70 kali.
Dan ini bukan tobat mek astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Bukan itu tobat, tenanan tobat. Yang merasa dirinya berdosa, merasa dosa itu akan mencelakakan dirinya, merasa kepingin banget tobatnya diterima, khawatir sekali kalau tobatnya tidak diterima, dan tobatnya tobat nasuha. Itu sehari 70 kali. Tujuannya apa? Di rentan waktu itu lek sedino tobat ping 70. Kalau kita kembalikan kepada hadis yang sebelumnya, orang yang tobat dianggap tidak pernah berbuat dosa, ya panjenengan wafat tidak bawa dosa, Pak. Urun apa mboten? Bu, sama suami-suaminya itu loh. Kopi. Bu, kalau suami minta kopi, jawaban panjenengan pripun, Bu? Iki kopi ini uyah apa sianida? Ada cerita begini. Cerita nih ya. Ini serius ini, hati-hati dengerin. Ada seorang suami belas tidak pernah marah sama istrinya, sama sekali tidak pernah marah. Hebat boten, Bu? Hebat boten? Suatu hari temennya tanya, opo rahasia nih sampean kok gak tahu ngamuk belas gue lebih bojo sampean. Ngene Mas, ini bukan cerita Umar bin Khattab yang menghargai istri, bukan. Ya cerita begini, katakanlah itu Ustadz Nizar gitu ya. Ustadz, opo rahasia nih Ustadz, kok antum belas gak tahu ngamuk be istri antum itu loh. Sementara kita ini kan ya rada gemes ya. Wong kita ini kowamahnya main kok. Kutab banget ya. Kem kowamah. Kowamah ini kutab banget lah. Sudah, Ustadz Nizar ini katakan Ustadz Nizar cerita. Gini Ustadz, anak itu punya kucing di rumah. Kucing itu pernah nyuri ikan. Istri saya bilang 1. Tidak lama setelah itu istri saya lihat kucing itu nyuri ikan lagi. Istri saya bilang 2. Tidak makan waktu lama, itu kucing nyuri ikan lagi. Istri saya bilang 3. Tidak lama Ustadz, saya lihat kucing itu kejat-kejat dari mulutnya keluar busa putih. Saya tanya, istriku, kenapa kucing ini? Sianida. Terus saya marah karena wong kucing kok di racun. Namanya kucing enggak sekolah di Kutab, masuk kucing disekolahkan Kutab Al-Fatih. Ya kalau dia nyuri wajar. Ngamuk suaminya. Istrinya bilang 1. Kata suaminya, ini lihat tak terus nih. Nasib bisa jadi. Itu Bu rahasianya Bu. Jadi panjenengan kudu ngitung Bu. Pisan Mas yo. Nanti sampai 3 wis sembubuan wis. Itu kuburan Husnul Khotimah masih kosong itu. Ada di mana kuburan Husnul Khotimah itu? Di mana? Dang Sewu ya, hati-hati. Panjenengan mau yang kuburan nomor berapa? Kapling berapa? Nah, sudah saya lanjutkan. Maka illa man taba, Allah mengatakan setelah semua dosa besar yang dilakukan akan mendatangkan azab. Allah bilang illa, tetap ada pengecualian. Apa? Man taba, orang yang mau tobat. Tobat. Dan tobatnya ini sampai oleh Nabi Muhammad kita diberitahu supaya umatnya tidak diazab. Loh panjenengan tahu enggak tafsir ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda? Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sesuatu yang bikin kamu ridho. Itu ridho di sini, ridho atas keadaan umatnya nanti di hari kiamat. Apa itu? Allah tidak akan mengadab umatnya Nabi Muhammad, dan itu janjinya Allah. Maka sampai dengan itu Nabi Muhammad itu ngenteng nih panjenengan lan kula sami nih gitu. Apa kata Nabi Muhammad? An-nadamatu taubatun. Getun itu dianggap tobat. Kurang apa coba? Getun itu apa? Menyesal. Wah, aku kok ngono ya. Itu oleh Nabi Muhammad itu dikasih rekomendasi, wes cukup, tak anggap tobat. Nanti dengan penyesalan itu saya akan berhujjah untuk kamu di hadapan Allah. Jangan yang ini ya Allah, saya ini surga. Memang saya tahu dia lek bengi ngopi sampai jam 12.
subuh jam 8 saya tahu ya Allah, tapi wis getun wong iki ya Allah. Angkat aja, itu insya Allah diangkat Ustaz. Insya Allah. Nah, maka nomor 1, bagaimana gemilang di sisa usia? Tobat setiap hari, bahkan setiap saat, terus tobat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus dia ngenangen dosa apa yang pernah kita lakukan. Dia ngenangen, Pak. Ya ndak perlu cerita pengakuan dosa. Wah, nangar Ustaz Niza pengakuan dosa. Ya ndak usah. Cukup antara kita dengan siapa? Bongkar aibnya orang lain haram, bongkar aib diri sendiri jauh lebih haram. Bongkar aib orang lain itu Anda dosa, tapi bongkar diri sendiri dosa plus tidak diampuni. Anda tahu hadis al-mujahirun, orang yang terang-terangan berdosa, yang Rasulullah mengatakan semua umatku diampuni kecuali yang terang-terangan. Sahabat tanya, apa itu terang-terangan yang menjadikan dosa tidak diampuni? Orang melakukan suatu dosa, besoknya tidak ada orang tahu, dia sendiri yang cerita, mambeng ngire, ngene. Barang anyar gres. Aku yang pertama nyoba. Nah, orang lain tidak tahu, ternyata dia yang, nah itu kalau bongkar diri sendiri, sudah dosa yang dia bongkar, oleh Allah tidak diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Maka tobat. Yang kedua, illa man taba wa amana, memperbaiki keimanan. Contohnya siapa? Panjenengan tahu namanya Ikrimah, putranya Abu Jahal. Dulu ada yang lucu. Ketika saya ngasih nama anak saya Ikrimah, itu memang karena saya lagi seneng-senengnya baca buku tafsir. Dan tafsir itu muridnya Abdullah bin Abbas, yang mesti kalau membaca Abdullah bin Abbas itu mesti qala Ikrimah ani ibni Abbasin qala Ikrimah. Kok Ikrimah terus? Terinspirasi, saya kasihlah anak saya namanya Ikrimah. Kemudian temennya Ikrimah itu Mujahid. Jadi lebih ngetren, Mujahid ini lebih ngetren dibanding Ikrimah. Cuma saya mau ngasih nama anak Mujahid itu rada wedi. Ini jeneng abot ini. Sudah. Anak kedua saya kasih nama Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas juga. Nah subhanallah, ada satu keluarga yang tidak ngerti. Ya tapi orang tidak ngerti kan ya dimaafkan lah. Panjenengan ngotot sama orang tidak ngerti percuma. Percuma pol, ngotot sama orang tidak ngerti. Sampai Imam Syafi'i kita kan tahu, saya ini kalau debat 100 orang, 1000 orang, tapi wong pinter, yakin menang saya. Wong pinter syaratnya. Tapi kalau yang maju satu orang bodoh, saya mundur. Kenapa? Karena orang bodoh itu tidak ngerti adab berdebat, tidak ngerti mana yang jadi dalil, mana yang bukan dalil, tidak ngerti mengakui kesalahan, main ngotot pokoknya. Maka Imam Syafi'i bilang, kalau yang maju orang bodoh, tawarah sampean menang, yo sampean menang. Loh, ini debat belum dimulai, sampean menang, menang sampean. Sampai orang bodoh itu merasa pinter. Imam Syafi'i mundur kok, tidak ngerti bahwa dia bodoh, saking merasa pinternya, karena bodohnya, bukan karena ilmunya, karena bodohnya. Nah sudah, Ikrimah, ketika saya kasih nama Ikrimah, kok dijenengi anaknya Abu Jahal? Mungkin dia bacanya sebagian tok, Ikrimah bin Abi Jahal. Dia tidak baca sejarahnya, dia tidak baca nama Ikrimah di kalangan para tabiin segala macam, tidak baca. Sudah, Ikrimah ini satu di antara beberapa orang musyrik Mekah yang ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, Nabi Muhammad bilang apa? Tangkap hidup atau mati. Salah satunya Ikrimah ini, putranya Abu Jahal. Yang ketika masih musyrik itu perlawanannya top sama Nabi Muhammad. Nemen kalau musuh Nabi Muhammad. Kalau perang itu totalitas, kalau dimati. Yang penting Nabi Muhammad kena. Maka Nabi Muhammad mengatakan tangkap hidup atau mati, jangan diterima uzurnya, permintaan maafnya jangan diterima, tangkapan pokoknya. Sudah, dengar itu Ikrimah nyebrang laut, mau kabur. Singkat cerita, istrinya, lihat ini loh peran istri, is free, ini perannya. Kalau is one masih belum kuat, is two si oleng nyetir itu si kayak ban kempos itu.
Tapi kalau sudah istri, ini coba segitiga gitu Pak, wis mantep ini. Sudah kakinya itu wis kokoh, dan Anda dipojok, ditopang oleh sisi kanan, sisi kiri, sisi bawah. Setuju mboten nih? Setuju? Anda pengen ngomong setuju, tak lo wedi. Bagaimana membebaskan Al-Quds? Satu tadi. Oh iya, satu. Ya. Nah. Ini kata istrinya, Mas, satu. Mending mbok baleni maneh. Loro. Astagfirullahaladzim. Sudah, kita lanjutkan. Sudah. Istrinya ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Ikrimah tolong dimaafkan. Rasulullah bilang, kenapa? Harus punya alasan. Ikrimah itu ya Rasul, memusuhi engkau dengan permusuhan yang keras, karena dia konsisten dengan apa yang dia yakini. Dia tidak seperti yang lain. Kalau yang lain itu maju karena sungkan saja, mosok gak melok perang rek gitu loh. Kalau Ikrimah ini konsisten dengan prinsipnya, dia berani mati untuk membela keyakinannya, dan dia totalitas ya Rasul. Itu yang menjadikan permusuhannya untukmu begitu besar. Tapi saya jamin ya Rasul, kalau panjenengan maafkan Ikrimah, saya jamin sudah, saya garansi dia akan melakukan untuk agamamu seperti yang dia lakukan untuk agamanya. Kata Rasulullah, ya sudah, kalau begitu tetap bisa dimaafkan. Nyari istrinya ini. Singkat cerita, Ikrimah balik, dan betul ketika Ikrimah balik, pembelaannya Nabi untuk Ikrimah apa? Jangan menyebut orang yang sudah mati dengan keburukannya, karena menyebut keburukan orang yang mati menyakiti yang masih hidup. Itu loh Pak, dakwah hati-hati. Kita ini dakwah di tanah Jawa senengannya apa? Mengikuti nenek moyang yang tidak ngerti apapun. Mbah sampai ini kurang ngerti apa-apa blas. Lu mangkel putune ya Banda. Dibilang mbah buyute gak ngerti apa-apa. Itu tidak boleh kalimat-kalimat seperti itu loh Ustaz. Itu ayat Quran. Pantas kalau Allah yang nyebut loh, kalau panjenengan yang nyebut. Bahasa nenek moyang moyang di nenek itu kan ya abot ya atine putune ya. Maka dihindari kalimat seperti itu. Nah sudah, setelah Ikrimah datang, Rasulullah jaga. Maksudnya Nabi apa? Jangan nyebut kakean tentang Abu Jahal. Iki lho anake wis sapi. Anake datang membawa agama Islam. Terus Ikrimah ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa yang aku keluarkan untuk agamaku sebelumnya, aku keluarkan untuk membela dirimu 2 kali lipatnya. Kalau yang lain perang 1 hari, saya perang 2 hari. Kalau yang lain keluar 100.000, saya keluarkan 200.000. Kalau dulu saya perangi dengan menjual rumah, saya akan perangi dengan menjual kebun saya. Arti ini totalitas dia, Masya Allah. Nah, Ikrimah ini amanah. Ketika beriman, imannya tenanan. Maka orang yang tobatnya tobatan nasuha, kalau kepingin gemilang di sisa usia, imannya didandani. Illa man taba wa amana. Imannya diperbaiki. Contoh yang lain, Anda tahu Amirul Mukminin Umar sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam, kutab Al-Fatih wajib tahu ya. Hanya mendengar kalimat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan beberapa ayat berikutnya kroso, ini bukan manusia ini kebenaran yang datang dari selain manusia. Didobrak, dibuka, sampai singkat cerita dibaca, masuk Islam. Sebelumnya apa? Menghunus pedang, nyari mana Muhammad. Sampai ketika Nabi Muhammad wafat, yang ngomong Nabi Muhammad wafat tak pedang. Dari yang awalnya menginginkan Nabi Muhammad wafat, sampai gak terima dengan berita wafatnya Nabi Muhammad. Coba, berbaliknya keimanan itu loh Pak. Itu diperbaiki imannya. Dan ingat, memperbaiki iman itu syaratnya 3. Nomor 1, ilmu. Nomor 2, komunitas. Nomor 3, istiqomah, sabar. Memperbaiki iman itu 3. Tidak ada iman tanpa ilmu, tidak ada.
Tidak ada iman tanpa ilmu. Iman itu muncul dengan ilmu. Belajar, ngaji, maca Quran sak makna nih, pelajari. Kemudian yang kedua apa? Mempelajari keimanan itu harus dengan komunitas. Itulah dalam Islam ada yang namanya hijrah. Apa? Hijrah. Cari komunitas yang baik. Dan untuk Kutab, Ustadz, kalau Pare tidak dengar. Kalau Malang, lazim. Saya dulu sempat 6 bulan jadi PJ di Malang itu. Maka kalau saya daftarkan anak saya ke Kutab, yang mau ngetes saya itu ya rotok wedi, PJ syar'i kok dites. Antum waktu itu yang ngetes saya. Sampai antum tanya, ini mau ditanya apa ini kira-kira? Saya bilang, ya tidak usah ditanya Ustaz. Sudah. Di Malang itu jamaah, tidak sedikit wali santri itu rela pindah mendekat ke Kutab walaupun menjauh dari tempat kerjanya. Jadi dia korban, sing penting anakku penak, aku soro rapopo. Itu terbentuk di Kutab itu. Inilah hijrah. Kumpul di komunitas orang-orang baik. Karena apa? Komunitas itu bukan cuma untuk kita, tapi untuk keselamatan telinga istri kita. Kalau istri itu telinga loh Pak. Singita. Maka saya Masya Allah, saya respect banget sama Ustadz Budi Azhari. Sebelum beliau melangkah kedua, beliau ciptakan komunitas yang ramah istri dua. Ini boleh dipotong kirim ke Ustadz Budi ini. Jadi beliau bentuk komunitas yang ramah untuk telinganya istri dulu, sehingga ketika beliau melangkah untuk yang kedua, istrinya aman. Kak, bojomu kok rabi mana sih? Apa gak tinggal aja, mumpung saya 6 loh, lah apa kok gelem dijual. Itu sudah, komunitas itu aman sudah. Nah kita ciptakan di sini Ustadz. Nanti kalau tercipta komunitas, antum bismillah sudah. Istri antum udah ikut kan? Aman. 1. Oh gak 1, ini seluruh ini. 2 ini sudah. Antum pulang 3 Ustadz. Nah sudah. Nah maka komunitas itu penting. Itulah bagaimana Nabi Muhammad mengatakan apa? Hijrah itu tidak terputus sampai bangkitnya hari kiamat. Maksudnya apa? Ayo nyelamet no iman. Nomor 2 komunitas. Nomor 3 apa? Sabar. Iman tanpa sabar yo pus Pak, pret Pak. Iman itu harus sabar. Contohnya siapa? Istrinya istrinya Yasir. Ibunya Ammar bin Yasir yang namanya Sumayyah. Ketika masuk Islam dicocok pakai besi panas, sabar. Bilal bin Rabah ditindis pakai batu panas di atas terik matahari yang panas, di pasir yang panas. Ucapannya apa? Ahadun ahad. Asia istrinya Firaun, bukan Asia putrinya Mas Dian. Itu minyak enak kayaknya, memang itu rasanya pas itu. Nah, Asia ini istrinya Firaun dipenteng. Panjenengan paham dipenteng ya? Kaki taleni, tangan taleni gini, penteng ini. Di atas pasir yang panas dicambuk sama Firaun. Apa ucapannya? Rabbi b'nili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Disiksa, doa, sabar. Dibuka sama Allah pintu langit, krek. Allah tampakkan Asia, requestmu terwujud. Rumah istanamu yang sebentar lagi kamu tempati ada sudah. Senyum Asia. Fir'aun bilang apa? Gak salah, gak manut lah gendeng. Wong digepui lah kok malah guyut. Fir'aun tidak ngerti, tidak punya iman. Orang iman ngelihat itu. Maka itulah ayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika malaikatnya ngomong seperti itu pintu langitnya sama Allah dibuka, disuruh lihat iku lo surgamu. Sehingga kematian itu untuk orang yang istiqomah tidak menakutkan. Kalau untuk kita Pak, ya sampean dhisik ae Mas. Itu kalau kita, kalau ngomong mati, siapa? Saya ngalah aja, enggak apa-apa. Antum duluan, antum.
Sampai ta itu Masya Allah, hamesnya itu muni. Antum Ustaz, antum. Fadol Ustaz, Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Gak bisa. Perlu sabar. Perlu apa? Sabar. Sudah, ini gemilang di usia, di sisa usia. Nomor 1, tobat, ojo sampai lali. Diangen-angen dusoni opo, diteruskan, diperbanyak harapannya, wafat dusonin tek. Karena orang yang tobat seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Nomor 2, amanah, imane diperbaiki. Memperbaiki iman 3, cari ilmu jangan putus, komunitas yang baik dideketin. Nomor 3, sabar. Kemudian yang terakhir, wa amila amalan salihah, dan konsekuensinya mengganti yang dulunya jelek diganti amalan api, amal soleh. Kalau sudah tobat ya sering-sering baca Quran, sering-sering sholat, sering-sering puasa, sering-sering tahajud, sering-sering silaturahim, sering-sering sedekah. Rekoso zaman biyen maksiat kroso penak, saiki dijak ibadah roto abot kok ngersolo, ndak cocok namanya. Kalau 3 ini panjenengan dapat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, apa? Fayubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dosa panjenengan dan saya zaman dulu Allah balik jadi pahala. Misalkan zaman dulu minum khomernya coba diakumulasi itu kira-kira 500 liter misalkan. Loh, diakumulasi Ustaz. Diakumulasi misalkan 500 liter. Itu 500 liter dosa itu Allah ganti 500 liter pahala. Dulu na'udzubillah a'azzanallahu wa iyyakum, main judi sampai entek 800 juta, 800 juta dosa Allah ganti 800 juta wakaf. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari kolom dosa Allah pindah ke kolom pahala. Nah, itulah yang dimaksudkan apa? Bagaimana kita bisa gemilang di sisa usia. Wa kanallahu ghafuran rahimah, dan Allah itu apa? Ghafur, pengampun. Artinya apa? Ojo khawatir. Rahimah artinya apa? Nyayangi kita. Dengan apa disayangi kita ini? Dosa kita oleh Allah diganti menjadi pahala. Barakallahu fikum. Itu Ustaz Nizar kultum yang kita sampaikan di malam hari ini. Kuliah terserah antum itu ya. Semoga ada manfaatnya.